Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzla Fahmi dari kelompok 11. Di sini saya mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tentang aktualisasi Pancasila pada kehidupan kampus sebagai paradigma kehidupan bangsa. Di sini saya menjelaskan tentang bagian otonomi keilmuan, yakni bagaimana ilmu yang berkembang itu tidak saja merupakan kerangka pikiran yang logis, tetapi juga telah teruji. Dengan ilmu, orang akan bisa menjelaskan gejala-gejala sosial dan alam secara rinci, dan kemudian dapat meramalkannya. Pada hakikatnya, ilmu memiliki objek atau kajian yang disebut dengan ontologis, dan memiliki metode untuk mencapai kebenaran atau epistemologis, dan memiliki kemampuan terkait dengan masyarakatnya atau aksiologis. Ilmu dapat berkembang pada prinsipnya karena kaidah moral, penimbangan etis, dan norma kerja profesinya. Ilmu pengetahuan memang dapat memperoleh otonomi dalam melakukan kegiatannya untuk mempelajari alam semesta, tetapi masalah moral akan muncul manakala berkaitan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah itu. Misalnya kontroversi tentang cloning manusia, bayi tabung, dan penggunaan embrio dalam kosmetik anti-aging. Beberapa isyarat tersebut mengisyaratkan betapa ilmu pengetahuan hanya memiliki otonomi dalam sisi kajian internal, terbatas pada penerapan metodologinya untuk mencapai kebenaran ilmiah. Ilmu pengetahuan alam dituntut bagaimana dapat memiliki kegunaan di masyarakat, karena pada masa pembangunan ini keberadaan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi dituntut mempunyai nilai kegunaan di masyarakat. Keberadaan ilmu kedokteran misalnya perlu dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara luas. Di samping itu, keberadaan ilmu sosial harus menunjukkan kemampuan menciptakan dinamika dan integritas bagi masyarakatnya. Untuk itu, kaitan ilmu sosial dan bidang ipolek sosbud rohan kam cukup besar. Dapat dikatakan bahwa ilmu sosial tidak mungkin berkembang terlepas dari masyarakatnya, karena ilmu sosial adalah bagian dari gejala perilaku masyarakatnya. Dimasukkannya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal di Indonesia, termasuk dalam kurikulum perguruan tinggi, merupakan salah satu upaya agar sivitas akademika memahami nilai-nilai dasar yang dianut bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan tetap berada dalam jalur koridor yang tak bertentangan dengan nilai-nilai dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Kemudian, di kampus sebagai kekuatan moral pembangunan hukum dan HAM. Hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan demokrasi adalah tiga isu krusial yang selalu hangat dibicarakan orang. Pembicaraan ketiganya bukan hanya karena dipersoalkan oleh dunia internasional, melainkan karena ketiganya adalah milik yang diwarisi manusia sejak lahir dari kodrat ilahinya. Namun ketiganya sudah dilaksanakan karena sering diabaikan orang, karena kita tidak mau dan tidak mampu melaksanakan dan menegakkannya. Ketidakmampuan melaksanakan hukum HAM dan demokrasi sampai-sampai dunia internasional menyetop bantuannya. PBB menyorotnya. Negara-negara berpaling dan membenci negara dan bangsa kita. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan, kurang penghormatan, dan kurang memberi jaminan kepada tegaknya hukum HAM dan demokrasi di negara ini. Oleh karena itu, semua lembaga baru secara bersama-sama berupaya melaksanakan dan menegakkan hukum
HAM dan demokrasi. Kamus diharapkan menjadi kekuatan moral atau moral hero dalam mengembangkan penegakan ini. Sebab kamus adalah tempat orang-orang cendekia mengembangkan ilmu. Sementara hukum adalah aturan yang disepakati oleh semua orang agar terjadi keteraturan hidup. HAM adalah hak-hak bawaan kodrat yang dimiliki setiap orang pada semua zaman, yang tidak bersifat khusus dimiliki oleh seseorang, melainkan tanpa perbedaan ras, agama, bangsa, kedudukan, atau jenis kelamin. Dan demokrasi adalah cara yang dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Tujuan yang agung dan baik dari HAM perlu didukung oleh beberapa persyaratan. Persyaratan itu pertama adalah karakter manusia. Karakter manusia untuk memiliki kesadaran dan daya serap terhadap tujuan HAM sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan tegak atau tidaknya penghargaan serta pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua adalah karakteristik kesadaran jiwa manusia, dan yang ketiga adalah intelektualitas yang memadai. Semakin tinggi intelektualitas seseorang, serta semakin banyak pengetahuan tentang isi, hakikat, dan tujuan sesuatu persoalan, akan semakin tinggi derajat kepatuhan dan usaha pencapaiannya. Pelaksanaan HAM pada habitat demokrasi dan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dilakukan tanpa mengenal batas. Artinya, pelaksanaan HAM itu tidaklah bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan. Pelaksanaan yang tidak mengenal batas dengan sendirinya akan melanggar HAM yang sama saja dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, negara atau pemerintah perlu menyusun hukum yang mengaturnya. Selanjutnya, bagaimana pelaksanaan hukum dan HAM dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dapat menjawabnya, dapat dilihat dalam kehidupan sebuah lembaga perguruan tinggi atau kampus. Di dalam kampus, yang pertama-tama dan paling utama dituntut oleh kampus terhadap para warga, yaitu sivitas akademika, adalah kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut seperti memenuhi dan melaksanakan aturan-aturan kampus itu sendiri, yaitu memelihara disiplin kampus, menjunjung tinggi nama dan kehormatan kampus, dan membayar SPP. Setelah semua kewajiban terhadap organisasi dipenuhi, maka hak para sivitas akademika dipenuhi hak-haknya oleh lembaga yang dimaksud. Dari contoh jelas bahwa seluruh sivitas akademika memiliki kewajiban, hak demokrasi, dan kepatuhan pada hukum. Dengan ilustrasi kehidupan kampus seperti itu, diharapkan para warga kampus dan kampus itu sendiri dapat menjadi kekuatan moral dalam pengembangan hukum dan HAM. Pada gilirannya, dalam melaksanakan hukum, HAM, dan demokrasi harus disertai dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.